Halo semua, perkenalkan nama saya Corin. Di video kali ini kita akan melanjutkan pengembangan MI App kita di Android Studio. Jadi di sini kita akan melakukan beberapa perubahan, yaitu yang pertama kita akan menambahkan icon di halaman dashboard, terutama di bagian tombolnya menggunakan vector set. Lalu kita akan menggunakan toolbar di setiap activity. Terus kita akan membuat activity baru di mana dia nantinya akan menghubungkan kedua subhalaman web view. Dan yang terakhir itu mengaktifkan tombol kembali di toolbar pada subhalaman web view. Dan pertama kita langsung aja mulai, yaitu yang pertama menambahkan vector asset. Jadi di sini kita bisa klik folder res, terus kita buka folder drawable kita bisa klik kanan, pilih new dan pilih vector asset. Jadi vector asset ini adalah gambar berbasis vektor yang biasanya digunakan untuk tombol, logo, atau elemen UI lainnya. Di sini kita bisa ubah nama icon yang mau kita gunakan. Terus di sini ketika kita klik clip art, dia akan menampilkan kita berbagai jenis icon yang bisa kita pilih sesuai dengan tema aplikasi kita. Jadi di sini kita bisa memilih icon yang mana saja yang sesuai. Terus yang terakhir di sini ada pengaturan warna pada icon. Jadi kita bisa mengubah warna icon sesuai warna tema kita. Jika sudah, kita bisa klik next dan finish. Jika ikonnya sudah kita buat di dalam doable, maka kita bisa melakukan pemanggilan ikonnya. Di sini kita pilih, kita jelaskan di button kalkulator. Jadi di sini tuh untuk pemanggilannya itu adalah app icon, drawable, nama file, iconnya. Jadi di sini itu dia menyesuaikan dengan nama file icon yang sudah kita buat sebelumnya. Terus di sini ada yang di bawahnya itu app icon gravity, di mana isinya itu adalah text start. Jadi maksud text start ini adalah dia akan menempatkan icon di bagian kiri teks. Ada juga satu lagi yaitu text end, di mana dia adalah kebalikan dari text start, yaitu dia akan membuat icon itu berpindah ke bagian kanan teks. Berikut adalah tampilannya ketika kita buat ke ke text end. Jadi di sini kita sudah membuat icon di masing-masing button sesuai dengan sesuai dengan deskripsinya masing-masing, di mana kalkulator ikonnya kalkulator, terus menu rekomendasi itu ikonnya gambar makanan, terus untuk logo itu adalah pintu keluar. Jadi icon ini bisa memberikan tampilan yang lebih menarik di button di halaman dashboard kita. Lanjut kita ke toolbar, di mana toolbar ini akan kita terapkan di Smart TV. Jadi toolbar ini sebelumnya karena kita masih menggunakan header dengan view, kita ganti sekarang dengan namanya toolbar. Jadi untuk toolbar ini, berikut untuk penggunaan toolbar. Jadi di sini kita akan set ID-nya itu dengan nama toolbar. Jadi di sini itu ID-nya akan kita gunakan nantinya di file lain. Itu di sini di dashboard activity. Ini adalah pemanggilannya. Jadi di sini set support action bar. Terus dia memanggil toolbar, di mana di toolbar ini kita akan meng-apply yang namanya title. Jadi di sini itu maksudnya kita tidak perlu menambahkan text view di layout activity dashboard, melainkan kita bisa langsung set title-nya itu di dashboard activity ini. Jadi di sini karena dia halaman dashboard, maka kita buat title-nya home. Terus di sini kita juga bisa buat subtitle. Jadi nanti di bawahnya akan ada teks kecil. Itu bisa kita gunakan secara opsional. Kita sudah menggunakan toolbar. Terus di sini di toolbar ini akan ada button back atau keluar dari activity itu. Untuk di sini, karena dia itu dashboard, maka kita tidak akan membuatnya di sini, melainkan di activity yang lain. Jadi sebelum itu, kita lanjut dulu yang namanya menu item di toolbar. Jadi menu item di toolbar ini, nantinya dia akan ada menu settings dan search. Jadi di sini itu kita harus buat dulu folder. Yang pertama itu kita klik kanan folder res.
kita pilih New, dan kita pilih Android Resource Directory. Jadi di sini itu kita pilih tipenya menu. Kita klik OK, dan kita akan mendapatkan folder baru dengan nama menu. Jadi di sini kita sudah buat foldernya, kita buat filenya dengan klik kanan, pilih New, dan pilih menu Resource File. Jadi nanti isi dari main menu ini adalah bagian Action Search dan Action Settings. Di sini tuh ada pemanggilan app show as action itu berisi never. Jadi maksudnya itu adalah never ini menampilkan item hanya di overflow menu atau saat icon 3 dot diklik. Untuk contohnya di sini ada icon dot 3 dot. Ketika kita klik, maka akan menampilkan menu dalam bentuk seperti ini. Jadi ini adalah maksud dari penggunaan never tadi. Terus ada juga yang namanya itu if room. If room ini biasanya itu menampilkan icon jika ada ruang kosong di toolbar. Untuk di sini kita akan menggunakan never untuk meminimalisir tampilannya. Setelah kita buat di menu, kita lanjut pemanggilannya itu di dashboard activity dengan menggunakan override. Jadi di sini itu kita akan memanggil action search dan action settings dari menu yang kita buat tadi. Jadi di sini itu kita gunakan override on option item select, di mana dia itu gunanya untuk menangani klik pada item menu yang memberikan aksi pada setiap pilihan yang diklik oleh user. Itu untuk penjelasan menu item di toolbar. Kita lanjut yaitu penggunaan tombol back di toolbar. Karena di sini di dashboard kita tidak gunakan, maka kita akan buka di menu rekomendasi. Jadi di sini untuk penggunaannya itu adalah override on option select item select. Jadi di sini kita memanggil ID home yang dimana dia akan menangani aksi ketika buttonnya itu diklik, dimana dia akan membawa kita balik ke activity sebelumnya, yaitu dimana activity sebelumnya itu adalah dashboard activity. Jadi ini kita terapkan di semua activity kecuali bagian dashboard. Lanjut kita buat sub halaman web view. Jadi di sini kita harus membuat activity baru dengan nama web view activity. Jadi kita bahas dulu di layoutnya. Di sini kita menggunakan web view itu di bagian widget web view. Terus di sini kita juga menerapkan toolbarnya seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa toolbar ini akan kita terapkan di semua activity. Jadi di sini kita buat ID-nya, ID toolbar dan ID web view-nya, yang nantinya kita akan gunakan di activity web view dan info page. Untuk di sini, di web view ini ada kita gunakan juga yang tadi kita sebutkan, di mana tombol back, di sini ada override-nya itu on option item select, di mana di sini itemnya itu adalah home, yang dimana nanti di toolbar web view ini ada tombol back. Lanjut kita di sini kita membuat activity baru, yaitu namanya info page, di mana info page activity ini akan ada dua tombol yang membawa user ke dua URL atau link yang berbeda, yang di sini satu untuk website Yami dan satu lagi untuk tips memasak. Di sini kita menggunakan intent, jadi intent ini digunakan untuk mengirimkan data link ke web activity biar halamannya itu bisa memuat dengan tombol yang diklik. Untuk tampilannya itu untuk tampilannya, jadi di sini ada toolbarnya, terus ada dua button, yang dimana nanti ketika kita klik, dia bisa membawa kita ke URL yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi di web view ini, dengan web view ini kita bisa menampilkan konten di konten halaman website di aplikasinya tanpa kita harus membuka browser. Terus di sini sudah pastinya kita menggunakan override
on back press untuk membuat tombol kembali ketika user itu ada di dalam web view. Kita lihat tampilannya itu di sini ketika kita buka aplikasi kita, kita run. Seperti biasa, kita ditampilkan halaman login. Nah, di sini sudah ada perubahan di bagian dashboard, di mana sudah ada icon di tiap button. Lalu di atas itu kita bisa lihat penggunaan toolbar tadi, dan juga di sini ada title-nya yang sudah kita set tadi. Untuk di bagian kanannya itu ada juga penggunaan menu tadi, yaitu ada search dan settings. Kita coba buka info page. Di sini menampilkan dua tombol yang dimana nanti membawa kita ke dua website yang berbeda. Kita coba yang pertama, terus yang kedua kita coba. Jadi kita klik tadi, kita sudah bisa buka. Sekarang kita bisa lihat di toolbarnya itu ada tombol back. Jadi ketika kita klik itu, dia akan bawa kita keluar dari halaman itu dan mengembalikan kita ke activity sebelumnya, yaitu dashboard. Kita coba lihat di button yang lain, yang dimana di sini kita sudah menerapkan di semua halaman itu ada toolbar dan juga button back-nya. Jadi itu saja untuk tampilannya. Karena kita sudah melihat hasilnya, maka kita sudah berhasil membuat beberapa hal, yaitu di mana kita membuat icon di tampilan dashboard, terus menggunakan toolbar di setiap activity, dan juga di toolbar ini ada juga tombol back untuk kita keluar dari halaman itu dan balik ke activity sebelumnya. Terus juga kita sudah bisa beralih antar halaman, di mana kita menavigasi konten web di dalam aplikasinya langsung, tanpa harus membuka browser atau segalanya. Jadi itu saja untuk penjelasan di video kali ini. Sekarang kita sudah menambahkan icon di tombol dashboard, terus penggunaan toolbar di setiap activity, ada juga menu di toolbar, serta dua subhalaman dengan menggunakan web view dengan tombol kembali. Itu saja video kali ini, pembahasan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat.